kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, sebab kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya bersehati, memuji, menyembah. Tuhan hadir dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah setiap kita. Percaya, boleh katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan keadaan yang baik. Semua karena kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati dan hidup kami untuk menyembah, untuk melekat dengan Engkau. Sebab Engkau sumber kehidupan kami. Dan kami pun percaya saat kami menyembah, Tuhan Engkau hadir. Engkau melawat setiap kami, Roh Kudus, Engkau memenuhi hati dan hidup kami dengan sukacita, damai, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari katakan bersama. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud menyembah Engkau, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan
Mari kita bawa kerinduan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa, biar api kemuliaan-Mu melanda hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
ya Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, penuhi dengan api-Mu, bakar hati dan hidup kami ya Tuhan. Oh, mari sembah Dia, bawa hati kita yang rindu akan Dia. Haleluya, oh haleluya. Lawatlah kami Tuhan, lawat negeri kami Indonesia, biar penuh kemuliaan-Mu. Roh Kudus yang manis mengalirlah, membasahi, menyegarkan. Oh, haleluya. Kami buka hati kami bagi-Mu, kami angkat rindu kami. Oh, datanglah ya Roh Kudus, jamah ubahkan kami, lawatlah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Ya Ralama ya Sikarala barala 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 barala. Kami umat yang sudah Engkau tebus dan yang Engkau kasihi ya Tuhan, kami datang berkumpul di hadapan-Mu, merendahkan hati dan hidup kami. Oh, kami angkat sembah dan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Ya Ralama ya Syataka ya Ralabarala barala barala. Mari bersama-sama kita membuka kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Mari bersama-sama kita nantikan hadirat-Nya menjamah setiap kita. Biar Roh Kudus yang mengalir bagi kita. Ya Ralama ya Sika ya Ralamo. Mengalirlah ya Roh Kudus. Membasahi kami. Membangkitkan semangat kami.
muliakan Tuhan. Biar sampai seluruh negeri ini ya Tuhan dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar Engkau menguasai dan melawat setiap kami umat-Mu dan bangsa kami Indonesia. Sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau menyatakan hadirat dan kemuliaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah, dan tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Nyanyikan bersama. Layaklah segala bangsa sujud
Kami menyatukan hati kami menyatukan pikiran kami menyatukan jiwa kami menyatukan suara kami untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Jesus, Jesus, we worship you, we worship you. Oh, ya Lord, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Ora basyata karala barala barala barala. Hinamata kayara la basyata karala barala 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 barala. Ora basyata karala barala bata kayara la barala barala basikiara la barala. Hinamata kayara la basyata karala. Siapa yang rindu melihat Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bersatu hati untuk kita menyembah Dia. Sebab hanya kemuliaannya yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Ora bata karala basyata karala barala 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 barala. Syata karala barala barala basikiara la barala. Mari menyembah, mari menyembah. Ora basyata karala barala bata kayara la barala 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 barala. Ina masyata karala barala basikiara la barala barala. Syata karala barala barala barala. Ora basyata karala barala basyata karala. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan hadir, sama-sama kita katakan amin. Pagi hari ini mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan yang kita sembah Dia hadir dan sukacitanya melimpah untuk setiap kita. Berapa banyak kita yang bersukacita? Boleh berikan tos kanan kiri depan belakang, katakan sukacita Tuhan melimpah untuk setiap kita. Haleluya. Mari bersukacita bersama. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
Pagi hari ini kami merasakan ada sukacita yang besar melawat setiap kami umat Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan yang bersukacita, kembali lagi kita bertepuk tangan. Sukacitalah bagi Dia. Nyanyi sama-sama ya. Angkatlah suaramu, puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yes. Gerakkan kakimu, mari menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladangkan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua gerakkan kakimu, menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladangkan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kami bernyanyi bagi-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Boleh sama-sama katakan kita tinggi ya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladangkan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kebesarannya dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladangkan kita, nyanyi bagi Dia lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladangkan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Segala pujian hanya bagi Yesus. Kita semua terima kemenangan. Indonesia dimenangkan oleh kemuliaan nama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Semua nyanyi sama-sama umat pemenang. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas
Kita semua adalah umat pemenang, amin. Di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja di hari-hari ini, mari bersama-sama kita sebagai umat pemenang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, percaya kita mau mengambil bagian untuk kita memuji, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Berapa banyak kita yang sepakat? Percaya Indonesia pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Indonesia pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Indonesia penuh dengan kasih setia dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu
yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan kami rindu, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Lagi katakan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Kami percaya Tuhan, tidak secara kebetulan kami dilahirkan di tanah air ini. Dan berkebangsaan Indonesia, tanah yang kami dan negara yang kami cintai. Kami percaya Engkau menetapkan duta-dutamu, agen-agenmu di tanah air yang tercinta ini. Agar kami bisa menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dibutuhkan oleh segala bangsa. Oleh karena itu kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk memahaminya. Biar kami menghargai dan menanamnya dalam jiwa kami. Mengubah paradigma kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang membawa terang kemanapun Engkau tetapkan kami pergi. Tuhan, kami berdoa juga agar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang dikatakan firman semata-mata yang mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita semua berkata, amin. Silakan duduk saudara. Bapak ibu saudara sekalian, shalom. Di hari kemerdekaan ini saudara, saya memikirkan satu topik yang punya kaitan erat atau tidak erat dengan kemuliaan Kristus di negara kita. Saya mau mulai kisah ini saudara dengan cerita pengalaman saya. Setiap pagi saudara, saya membiasakan diri untuk bangun pagi. Jadi seminggu 3 kali 4 kali saya jalan pagi saudara. Pada satu hari saya jalan pagi dan berkenalan dengan 2 orang bapak. Setelah kami ngobrol-ngobrol bersama, dia tahu saya ini seorang pendeta. Lalu dia berkata begini, Pak, yang terpenting di agama kami berbakti sama orang tua. Kalau sudah berbakti sama orang tua, keberuntungan itu datang, Pak. Kalau di Kristen, apakah itu diajarkan? Saudara, saya terperangah dengan pertanyaan itu. Kalau di Kristen, apakah itu diajarkan? Pikiran saya berjalan, saudara. Saya menerka-nerka apakah dia lihat khotbah-khotbah di YouTube. Dan ternyata jarang sekali pengkhotbah mengangkat topik tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Atau saudara, dia mendapati satu kenyataan. Ada banyak keluarga Kristen yang anak-anaknya tidak menghormati ayah ibunya. Saudara, itu menjadi beban saya tersendiri. Saya masih bertanya-tanya, apa benar generasi Kristen sekarang tidak menghormati ayah ibunya? Saya mau tanya pada saudara, kalau menurut pandangan saudara gimana? Betul gak sih sekarang banyak anak-anak Kristen, generasi muda Kristen yang tidak lagi menghormati ayah ibunya? Sampai orang luar berkesimpulan, gak diajarin ya? Aduh saudara, ini topik yang begitu penting dan dapat penekanan oleh Tuhan. Untuk diajarkan kepada umat Israel. Diajarkan pada gereja. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sayang sekali kalau kita mengabaikan firman ini. Mengabaikan perintah Tuhan ini. Saudara, memang kita hidup di dalam zaman yang begitu sibuk. Tuntutan studi, karier, bisnis menyita waktu saudara. Belum yang jadi ibu rumah tangga saja saudara. Mengatur anak, merawat anak, memikirkan akan masak apa, lalu jemput sekolah, antar sekolah, jemput sekolah. Wow. Belum lagi kita terpaku oleh layar gadget kita. Scrolling sampai jempol kita itu kaku saudara. Menghabiskan waktu. Akhirnya saudara, kita tidak sadar bahwa bersamaan dengan waktu kesibukan kita, orang tua kita bertambah usianya. Dulu kita membutuhkan mereka. Tetapi pelan-pelan semakin menua mereka, saudara, mereka mulai membutuhkan kita. Saudara-saudara, celakanya saat mereka membutuhkan kita, tidak ada ruang di dalam hati kita untuk menaruh mereka di hati kita. Atau sering kali kita tidak sadar bahwa kita sudah mengabaikan mereka. Kita tidak peduli dengan mereka. Bahkan di manusia modern sekarang saudara, ada banyak anak-anak
Yang merasa terbeban dengan keberadaan orang tua di rumah mereka. Bahkan sempat berpikir andai kata papa atau mama atau papa mama tidak ada di rumah tangga kami. Kami lebih ringan. Hidup kami lebih nyaman. Wow. Saudara, menakutkan bukan cara pikirnya seperti itu. Di tengah-tengah pergumulan kita untuk menghormati ayah ibu saudara. Tuhan berkata kepada kita dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, perintah ini tidak diberikan kepada anak-anak saja. Kepada remaja, kepada pemuda. Tapi pada setiap orang yang pernah lahir jadi manusia. Dan pernah memiliki ayah dan ibu. Firman ini diberikan ribuan tahun yang lampau saudara. Tapi masih tetap berlaku. Kehendak Allah masih ada di dalamnya. Agar setiap umatnya menghormati ayah ibunya. Saudara, Allah serius dengan hukum ini. Allah serius dengan Israel untuk menghormati ayah ibunya. Sampai keseriusan Tuhan itu saudara bisa kita lihat dari konsekuensi yang melanggar hukum ini. Saya perlihatkan Keluaran 21 ayat 15 saudara. Inilah perkataan Tuhan. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah dihukum mati. Memukul saudara. Keluaran 21 ayat 17. 2 ayat setelah itu. Siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Memukul, mengutuk, hukumannya mati. Saudara, sekilas tampaknya hukum ini terlalu keras. Allah begitu kejamnya. Tapi kalau kita memperhatikan konteks perjanjian lama, khususnya tentang kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, kita bisa menjadi maklum saudara. Saudara, saat itu yang namanya keluarga itu pusat kehidupan bangsa Yahudi. Di dalam rumah tanggalah Allah mempercayakan papa mama untuk menjadi pilar yang membesarkan, mendidik dan meneruskan iman mereka kepada anak-anak. Kalau keluarga runtuh atau kalau anak-anak tidak menghormati ayah ibunya, runtuhlah iman Israel. Sekarang saudara jelas apa yang Allah inginkan. Mendidik putra-putri Israel untuk menghormati ayah dan ibu mereka. Agar iman mereka tertanam dalam. Dan mereka bisa menjadi agen-agen Allah dimanapun mereka ditempatkan. Begitu keluarga runtuh saudara. Hormat anak pada orang tua tidak ada. Orang tua tidak dihormati. Tidak ada yang bisa diharapkan dari satu bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya hukum ini adalah hukum kelima dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Israel melalui Musa. Di dalam hukum ini saudara, Allah betul-betul memberikan penekanan. Agar Israel menjadi bangsa yang beradab. Bangsa yang menghormati ayah ibunya. Bangsa yang mentaati 10 hukum Taurat. Terutama hukum yang kelima saudara. Saudara mungkin berpikir begini. Itu kan hukum Taurat Pak. Setelah Yesus datang menyempurnakan hukum itu tidak berlaku lagi kok. Saudara-saudara, saya ingin mengutip satu ayat dalam perjanjian baru yang Paulus katakan. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3 Paulus menjelaskan tentang menghormati ayah ibu dan ngutip hukum kelima tadi. Dia berkata begini, hai anak-anak, artinya jemaat Efesus, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Perhatikan ayat 2-nya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Saudara, sebetulnya hukum itu sama bukan dengan Keluaran 20 ayat 12? Dikatakan seperti yang nyata dari janji ini. Apa yang dijanjikan Tuhan? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Saudara lihat Paulus sendiri mengutip hukum ini diberitakan kepada jemaat Kristen yang disebut gereja di Efesus. Itu berarti berlaku juga kepada jemaat-jemaat yang lain, bukan? Korintus, Laodikia, Smyrna, Efesus, semua jemaat ini berlaku. Itu juga berarti hukum ini masih berlaku buat engkau dan buat saya di zaman ini. Jadi hukum ini tidak pernah didelete Tuhan, direduksi Tuhan, tidak pernah dihilangkan oleh Tuhan, masih tetap berlaku. Nah dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Artinya dikatakan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Di dalam Tuhan bisa berarti saudara, karena Tuhan telah menjadi penebusmu, taati, hormati orang tuamu. Atau demi Tuhan kita harus menghormati ayah ibu kita. Saudara-saudara kita perlu mengerti dengan baik. Kata hormati itu batasannya seperti apa? Saudara, kata hormatilah dalam bahasa Ibraninya kabat. Atau sering juga disebut kabet. Artinya memberi bobot. Lawan memberi bobot itu meremehkan, menyempelekan. Dari pengertian ini kita bisa menangkap menghormati orang tua itu artinya jangan sepelekan mereka. Jangan anggap remeh mereka. Jangan menganggap mereka nggak penting. Tapi berilah tempat terhormat, terpenting dalam hidupmu buat mereka. Sampai di sini saudara-saudara nangkep apa yang Tuhan maksudkan? Berilah tempat yang berharga, yang penting bagi orang tuamu dalam hidupmu. Jangan sepelekan, jangan anggap sepi ketika mereka kita rasa sudah tua. Ada janji Tuhan saudara-saudara. Di dalam Keluaran 20 ayat 12b dikatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah yang mau diberikan apa sih? Kanaan. Jadi betul-betul real. Kalau kamu menghormati ayah ibumu, di tanah itu umurmu akan bertambah. Di dalam terjemahan TB2, terjemahan baru kedua, supaya kamu hidup lebih lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, tanah Kanaan. Jadi saudara, kita benarkan dulu asumsi yang sering kali orang percaya. Kalau kita menghormati ayah ibu kita, umur kita tambah panjang. Rata-rata di atas 100 tahun. Bukan itu yang dimaksud firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam konteksnya mau berkata, hai Israel, hai orang-orang Yahudi, masuklah ke tanah Kanaan. Kalau engkau menghormati ayah ibumu, hidupmu akan lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena mereka jadi bangsa yang solid. Jadi bangsa yang tetap beriman, jadi bangsa yang teratur, jadi bangsa yang beradab. Tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar dari iman orang kafir. Jadi mengerti saudara ya, tidak otomatis saudara. Lebih dari 100 tahun usia mereka karena mereka menghormati orang tua mereka. Allah mau berkata hidupmu lebih lama karena engkau jadi bangsa yang kokoh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita jelas. Tuhan mau apa dari umatnya Israel. Dan ketika hukum ini masuk perjanjian baru, Paulus mengutip lagi dan menyuruh jemaat untuk menghormati orang tua. Termasuk engkau dan saya sekarang tidak bisa kita mengabaikan hukum Taurat ini. Masih tetap berlaku secara moral. Allah menginginkan kita menghormati ayah ibu kita. Namun saudara, saya ingin memberikan warning bagi saudara untuk memahaminya. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dari hukum yang kelima ini. Yang pertama, hukum ini unconditional. Unconditional command. Artinya apa? Perintah ini tidak bersyarat loh saudara. Tidak ada syarat-syaratnya. Nggak dikatakan hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka memang layak dihormati. Hormatilah mereka kalau mereka orang baik, orang Kristen, majelis gereja. Itu berarti tanpa syarat.
Siapapun orang tua saudara dan orang tua saya, apapun yang mereka lakukan, menyakitkan atau membuat kebaikan bagi kita, Allah tetap berkata, hormati ayah ibumu. Saudara, saya bisa merasakan beratnya perkataan ini diterima oleh saudara yang penuh dengan luka seorang ayah yang tidak benar. Atau seorang ibu yang tidak mengasihi saudara. Tapi hukum ini tidak bersyarat. Tidak berkata, hormati ayah ibumu. Kalau mereka memang mendidik kamu secara benar. Enggak, saudara. Aduh, berat sekali bukan? Bagi kita yang tidak ada dalam keluarga atau dalam rumah tangga orang tua kita. Yang jauh dari baik. Tapi perhatikan, Tuhan tetap mengatakan, anakku, hormati ayah ibumu. Tapi ada batasan yang kedua. Hukum ini not without limits. Bukan berarti tanpa batas. Ada batasannya kok. Walaupun kita diminta menghormati unconditional tanpa syarat. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Jika orang tua kita memerintahkan kita, mengajarkan kita sesuatu yang jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa berkata no. Prinsip Alkitab, saudara, kita harus lebih takut pada Tuhan daripada kepada manusia, termasuk ayah ibu kita. Jadi yang di atas segala junjungan yang harus kita taati, Allah. Orang tua kita wakil dari Allah. Kalau mereka tidak berposisi sebagai wakil dari Allah dan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang jahat, kita bisa berkata tidak. Tapi saya memberi catatan. Menolak perintah orang tua, berkata tidak pada sesuatu perintah yang jahat, tidak berarti kita harus bermusuhan dengan orang tua kita. Tetap hormat. Kalau begitu, hormat pada orang tua tidak selalu otomatis kita mengikuti perintah mereka. Jadi jelas saudara, karena mereka jahat, kita tidak hormat. Karena tidak hormat, kita bermusuhan. Karena bermusuhan, lanjut deh ya, sampai membunuh mereka. Bukan begitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perintah orang tua kita ada batasnya. Hormat pada orang tua kita ada batasnya. Sebatas mereka mengeluarkan perintah tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah sekarang mari kita pikirkan saudara. Mengapa kita perlu sungguh-sungguh menghormati orang tua kita? Tadi basicnya telah kita lihat di Keluaran 20 ayat 12. Hukum yang kelima. Di bagian lain Alkitab saudara. Kita bisa menarik beberapa kebenaran yang bersifat universal dan bisa kita implikasikan sebagai motif atau sebagai dorongan. Kenapa sih kita perlu menghormati ayah ibu kita? Yang pertama, karena melalui mereka lah Allah menghadirkan kita ke dalam dunia. Karena melalui mereka Allah menghadirkan kita ke dalam dunia. Atau mereka adalah wali yang telah Allah ciptakan. Saudara-saudara perhatikan. Saya minta PowerPoint-nya diganti dengan yang saya revisi. Agar sama bahasanya. Itu revisian saya pagi-pagi. Saudara dengarkan Mazmur 139 ayat 13. Bunyinya begini. Ini perkataan Daud. Sebab engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara Daud sadar dia diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menenun dia. Buah pinggangnya, DNA-nya dalam kandungan ibunya. Allah penciptanya. Tetapi sekaligus Daud mau menyatakan kepada kita. Aku ditenun dalam kandungan ibuku. Jadi dia mengakui Allah pencipta, tapi dia juga mengakui bahwa melalui ibukulah aku dirajut Tuhan. Saudara-saudara, ini satu fakta yang Daud tidak sangkali. Bahwa dia telah dibentuk Tuhan memakai kandungan atau rahim ibunya. Nah saudara-saudara,
Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa memilih ibu seperti apa, ayah seperti apa, keluarga yang seberapa jauh keadaannya, ekonominya, kepandaiannya, intelektualitas keluarga itu. Tidak ada. Siapa yang menentukan? Ada tangan yang maha dahsyat dan maha bijak yang telah menentukan siapa jadi ayah, jadi ibu, siapa jadi anak. Tangan itu adalah tangan Allah. Saudara-saudara, kita tidak berada dalam posisi memilih. Tapi juga orang tua tidak berada dalam posisi memilih. Banyak saudara, anak-anak remaja yang berkata, saya nyesel punya orang tua kayak begitu. Orang tua nggak berhak juga komplain sama Tuhan. Anak-anak walaupun komplain sudah ditetapkan Tuhan. Tapi tahukah saudara, saya yakin kalau ditanya banyak orang tua juga yang komplain sama Tuhan. Sebetulnya kami tidak mau punya anak seperti itu loh Tuhan. Dua-dua tidak bisa memilih. Lalu tangan siapa yang menentukan? Tangan Allah. Apakah Allah salah? Tidak. Buang anggapan bahwa Allah kita yang bijaksana itu salah. Ada rancangan tertentu yang Allah telah desain. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, apapun yang dilakukan orang tua kita, baik dia orang tua yang baik atau orang tua yang saudara pandang betul-betul buruk karakternya, jangan lupa dia telah ditetapkan Allah menjadi wali Allah buat engkau dan saya. Mereka adalah saluran kehidupan yang membawa saudara hadir dalam dunia ini. Jangan remehkan mereka. Jangan anggap sepi mereka. Jangan anggap mereka itu orang bodoh. Mentang-mentang kita sudah lulus kuliah, kita punya pekerjaan yang bagus, pikiran kita seperti AI. Kalau mereka baca AI, mereka juga ngerti AI itu apa. Ini mama, oh AI. Saudara tahu AI? Kalau nggak tahu nggak apa-apa deh. Saudara-saudara, hormati. Kenapa kita harus hormati mereka? Karena melalui mereka lah kita dihadirkan Allah dalam dunia ini. Yang kedua, saudara. Kita bukan hanya melalui mereka hadir dalam dunia ini. Kalau kita melihat lagi, saudara, perjalanan hidup kita. Ada alasan kedua, kita perlu sungguh-sungguh menghormati mereka. Karena mereka mengingatkan, karena kita, begini, sorry ya, saya bacakan. Mengapa kita perlu sungguh-sungguh menghormati orang tua kita? Karena kita mengingat kasih dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Kita lihat Amsal 23 ayat 22, saudara. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Ini apa-apaan sih, ayah kok memperanakan? Gak ada, Pak. Nah, saudara, perkataan memperanakan bukan berarti secara fisikal, saudara, ayah melahirkan anaknya atau melahirkan kita. Bukan. Ini mau mengatakan kita itu hasil benih daripada ayah kita. Tapi lebih daripada itu, ayahlah yang membesarkan kita, mendidik kita, membentuk karakter kita. Dia berjerih payah untuk memakani kita supaya besar. Bukan cuma itu, setiap kebutuhan kita dia bertanggung jawab. Lalu setelah kita besar, layakkah kita abaikan seorang ayah yang telah berjerih payah membangun hidup kita, mempunyai masa depan. Lalu pengamsal berkata, dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saudara, menghina itu artinya menyepelekan. Percis bukan? Menganggap sepi, meremehkan. Saya teringat mama saya. Pendidikannya cuma kelas 2 SD. Ketika dia berumur 5 tahun, papa dan mamanya sudah meninggal. Jadi anak yatim piatu yang hidupnya dipelihara oleh angkelnya, saudara yang ini, saudara yang itu, pindah-pindahan. Kasihan bukan? Dia melahirkan 5 orang anak laki-laki. Dan anak-anaknya jadi sarjana. Pokoknya 2
pasangan suami istri, papa dan mama saya berjuang untuk anak-anaknya jadi pinter. Setelah kami pinter, apakah menganggap mama saya itu cuma kelas 2 SD, gak tahu apa-apa. Justru semakin memandang dia, terkadang air mata pengen jatuh. Kok bisa ya? Mami mengurus 5 anak. Kok bisa ya membuat kami jadi sarjana? Padahal ayah saya cuma polisi, pangkatnya rendah. Lebih besar pengupas bawang, 700.000 per kilo. Papa saya kadang-kadang dapat jatah beras. Berasnya dijual untuk menutup makanan itu, makanan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhutang budi kami dengan mama saya dan papa saya. Firman Tuhan berkata, jangan menghina ibumu. Jangan menghina. Kalau ia sudah tua, kenapa sih bawa-bawa tua? Karena masa tua adalah masa yang paling rentan. Masa tua, masa yang rapuh. Masa tua, masa di mana otak sudah mulai banyak lupanya. Justru disitulah seorang anak dicoba oleh Tuhan. Masihkah kau sanggup untuk menghormati ayah dan ibumu ketika mereka sudah menua, sudah pelupa, sudah tidak bisa diandalkan lagi? Masihkah kita bisa menghormati? Saudara-saudara, coba bayangkan kisah ini. Ada seorang pria dewasa, gagah, dengan dasi dan jasnya mau pergi ke kantor. Dia teriak dulu, "Papa! Papa!" Sang pembantu masuk ke dalam lalu mengetuk kamar sang tuan besar, papa. "Tuan, dipanggil anak Tuan." Lalu papa jalan pelan-pelan keluar. "Saya mau berangkat kerja. Ini kunci saya kasih ke papa ya. Sekarang cantelin di kantong papa." "Iya nak, iya." "Cantelin sekarang. Saya tidak akan berangkat sebelum papa cantelin di saku papa." Dengan tangan gemetar, nyantel gak bisa-bisa, penuh dengan ketakutan. Cantelin cepat, saya mau berangkat." Dengar ya, ini kunci ketiga. Papa hilang lagi kunci ketiga, papa keluar dari rumah saya. Jangan tinggal di sini. Sang papa diam, akhirnya bisa nyantolkan. "Ya sudah. Lalu sang anak pergi dengan mobil yang cukup mewah. Saudara, sang ayah melihat mobil anaknya, lalu berlinang air mata. Dia masih ingat ketika anaknya umur 2 tahun. Dia masih ingat ketika anaknya belajar kata-kata pertama, kedua, ketiga. Dia yang mengulang-ulang. Seperti anak-anak lainnya ketika diajarkan kata, misalnya cicak. Apa, cicak nak, cakcuk, cicak, cakcuk, bukan cicak. Cicak nak. Berpuluh-puluh kali anak itu gak sanggup untuk mengucapkan dengan benar. Gak pernah marah. Dia malah tertawa, dia malah memeluk, dia berkata, "Sudah bagus nak, besok belajar lagi." Kosakata itu hadir dalam diri benak anaknya satu persatu. Dan itulah modal sebuah kalimat. Dan itulah modal sebuah logika. Dan itulah modal sebuah gagasan. Dan itulah modal untuk dia mendapatkan S2 di luar negeri. Dan itulah modal dia mendapati jabatan CEO. Setelah dia menjadi orang besar, layakkah dia untuk mempermalukan ayahnya? Kalau sekali lagi hilang, keluar dari rumah saya. Saudara-saudara, jangan seperti itu. Orang yang kita bentak, orang yang bodoh, orang yang pelupa adalah orang tua kita. Ada masa di mana kita bergantung kepada dia sepenuhnya. Ada masa, saudara, di mana kita sebagai manusia tidak mungkin hidup tanpa pertolongan mereka. Pertolongan papa, pertolongan mama. Ada masa ketika kita makan tidak bisa menyuapi diri kita sendiri kecuali mereka tolong. Ada masa ketika kita sakit dan penuh dengan reak atau ingus di dalam hidung kita. Hal yang mudah kita lakukan sebagai manusia pun tidak bisa. Apa itu? Gak bisa.
kecuali dengan pertolongan mereka. Terkadang ada seorang papa atau mama mendekatkan mulutnya ke hidung anaknya yang penuh tertahan oleh ingus, lalu mengisapnya perlahan-lahan. Saudara, kita pernah ada dalam satu keadaan tahap hidup manusia yang tidak pernah bisa apa-apa. Pi pun perlu popok yang baru untuk diganti. Dan itu dilakukan oleh papa dan mama. Pup pun demikian. Lalu setelah kita menjadi CEO, menjadi orang besar, menjadi orang kaya, layakkah kita meremehkan mereka? Kita seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Saudara, di mata Tuhan hal ini jahat sekali. Bagaimana kita bisa bersumbangsi kepada bangsa yang memerlukan sinar kemuliaan Kristus kalau kita tidak mulai dari rumah tangga kita? Bagaimana kita mulai dari rumah tangga kita kalau tidak mulai dari hati kita? Hormatilah ayah ibumu. Yang ketiga dan terakhir. Saudara, setelah kita mengingat jasa-jasa mereka, sekarang saya minta pikiran saudara maju ke depan. Alasan ketiga kita perlu menghormati orang tua kita. Karena kesempatan untuk menghormati mereka tidak selamanya ada. Yakobus 4 ayat 14b. Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, konteks ini tidak bicara soal menghormati ayah ibu. Tapi dia berbicara tentang kebenaran yang universal. Siapa yang tidak mengakui bahwa hidup ini seperti uap. Yang sekarang ada tiba-tiba kita buka lenyap. Secepat itu. Sehebat apapun engkau dan saya. Satu kali kita lenyap. Bahkan saudara, anak cucu kita tidak mengenal kita lagi. Saya berhutang budi pada papa mama saya. Mereka pejuang-pejuang yang kikih. Kesulitan ekonomi, anak banyak, berusaha anak-anak itu mendapat pendidikan yang tinggi. Saya berhutang budi dan saya hormat sekali. Tapi satu kali saya berdiri di depan kuburan mereka. Membawa anak saya berumur 5 tahun dan 3 tahun. Rasanya anak saya gelisah sekali. Lalu berkata, "Pak, pulang yuk." "Sebentar ya nak ya. Ini opa dan oma yang menyekolahkan papa, yang menyayangi papa, yang membelikan yang membelikan sepeda buat papa. Wow, ini opa dan oma yang baik." Anak saya diem. Nggak tahan lama, pulang yuk. Seperti tidak ada hubungan. Saudara, jangan marah ketika Allah mengatakan besok tempatnya tidak mengenal dia lagi. Itulah kehidupan. Namun satu kebenaran, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kebenarannya apa saudara? Kita tidak bisa tahu berapa batas umur kita. Masihkah hari esok kita nikmati? Tapi kebenaran yang sama juga berlaku bagi orang tua kita. Kita tidak tahu apakah besok mereka masih ada atau tidak. Jangan pikir mereka akan selama-lamanya ada di dalam rumah tangga kita. Mereka selama-lamanya ada di tempat yang mereka biasa tinggali. Seringkali pikiran kita mempunyai argumen. Selama papa mama masih ada, berarti waktu masih ada. Kesempatan masih ada. Kita bisa berkata, nanti saya telepon. Minggu depan saya datang. Kalau pekerjaan sudah tidak sibuk lagi, saya ngunjungi mama. Nanti kalau ada waktu saya bicara sama papa. Bicara pelan-pelan. Nanti. Tapi tahukah saudara, ada satu hari nanti itu tidak pernah terjadi. Yang tinggal adalah penyesalan. Maafkan saya mama. Aku terlalu sibuk.
Papa, sebetulnya aku sudah membeli kopi buat Papa. Tapi belum sempat aku bawa. Nanti yang tidak pernah terjadi. Saya pernah mengalami sendiri bagaimana kesempatan itu akhirnya habis. Satu hari saudara ketika saya masih kuliah. Pulang kuliah saya melihat mama saya di depan TV nonton. Saya duduk di sampingnya, lalu beliau pas lagi nonton iklan blender nasional. Tiba-tiba dia berkata, Ben, blender itu bagus sekali. Mami pengen sekali punya itu. Saya menoleh. Normal, seorang mama pengen blender nasional. Dulu paling bagus, paling mahal. Lalu saya berkata, beli saja Ma. Dia diam, lalu dia geleng. Enggak lah. Saudara, saya kira sesederhananya mama. Dengan income yang secukupnya, dia pasti masih bisa membeli. Tapi ketika beliau mengatakan, enggak ah. Saya tahu jalan pikirnya, dia mama saya. Dia punya 5 anak laki semua. Dia memikirkan baju, sepatu, uang sekolah, uang kuliah. Dia tahan, dia berkata, enggak lah. Tapi gelengan mama saya endaklah membuat satu komitmen dalam diri saya. Nanti kalau aku kerja, aku yang belikan mama. Saudara, akhirnya saya lulus kuliah. Saya bekerja, penghasilan lumayan. Satu hari saudara ketika beliau mau ulang tahun 26 Desember. Saya ajak pacar saya pergi ke sebuah pertokoan. Saya beli blender nasional. Saudara, di ulang tahun beliau kami berdua datang dan menyalami mama. Dan berkata, Mama ini dari kami. Apa ini? Coba mama buka. Besar sekali. Ketika dia terima, dia buka, dia terkejut. Blender nasional. Dia berkata dengan berkaca-kaca, ini mahal loh Ben. Kenapa kamu beli? Kamu kan masih banyak kebutuhan. Dah. Buat mama tidak ada yang mahal. Dia mau menangis, dia memeluk saya memeluk dia. Saudara, 11 bulan kemudian setelah dia cuci darah, mama yang saya cintai meninggal dunia. Saya kehilangan seorang mama yang sangat saya menyayangi anak-anaknya. Saudara, setelah meninggal beberapa hari kemudian, saya sudah menikah saudara. Saya datang ke rumah papa, saya berkata begini, Pak, permisi ya, saya mau masuk kamar papa, boleh gak? Boleh, ayo masuk. Mau ngapain saudara? Saya kangen sama mama. Saya masuk dengan perasaan yang melo. Saya lihat lagi ranjangnya, tempat kami 5 anak laki-laki itu kadang-kadang berisik. Membuat spray berantakan, pukul-pukulan. Lalu saya balik ke lemari baju mama. Saya ingin melihat baju mama. Waktu saya buka, menangislah saya. Baju-baju sederhana yang beliau sering pakai. Lalu saya buka lagi lemari sebelahnya. Saya terkejut. Di antara baju-baju itu ada kotak besar. Ketika saya ambil, saya terkejut. Saudara, apa itu kotak? Blender nasional. Loh, kok ada di lemari baju? Ketika saya buka, blender itu belum pernah dipakai. Saya tahu jalan pikiran mamaku. Dia merasa blender itu terlalu mahal. Dia takut rusak. Saya memeluk blender itu seperti saya memeluk mama saya. Saya berkata dalam hati, Mama, kenapa engkau tidak pakai? Kalaupun rusak nanti, aku sanggup membelinya. Sekarang saudara, ketika saya melihat blender di mall, saya mampu membeli 10 blender. Bahkan mungkin saya punya kemampuan beli 100 blender.
Tapi buat siapa? Mamaku telah tiada. Segala barang yang hilang masih bisa kita beli. Segala sesuatu yang belum mampu kita beli, mungkin di masa depan bisa kita beli. Tapi kalau orang tua yang kita cintai telah hilang, dipanggil Tuhan, kau tidak punya kemampuan lagi untuk memberinya. Itu berarti kesempatan untuk menghormati dan mengasihi beliau terbatas adanya. Jangan pernah menganggap mereka berusia panjang. Kesempatanmu masih ada. Selesaikan yang sibuk-sibuk dulu. Satu kali engkau hanya akan melihat foto beliau, album beliau, WA beliau. Dan kau berkata, aku nyesal. Saudara sampai di sini. Saya percaya hati saudara tergerus-gerus. Saudara berkata, benar Pak Pendeta, aku nyesal. Benar. Aku gak mau kehilangan kesempatan. Tapi saya rasa juga banyak orang jadi guilty feeling. Karena engkau tidak mampu untuk menghormati mereka. Waktumu terlalu sibuk. Akhirnya hukum yang kelima ini cuma meninggalkan perasaan berdosa. Perasaan bersalah. Betul gak sih hukum ini membangun orang? Tidak. Hukum ini cuma menunjukkan kepada kita manusia yang gagal di mata Tuhan. Kita tidak mampu, bukan 10 hukum. 1 saja kita tidak mampu. Kita adalah orang-orang gagal di mata Tuhan. Bagaimana kita bisa diterima oleh beliau? Tapi tahukah saudara, Allah kita tidak meninggalkan kita dalam kefrustrasian. Karena itu 2000 tahun yang lalu dikirim putra tunggalnya untuk menggenapi hukum ini. Apa yang tidak mampu kita lakukan, dia tanggung di atas kayu salib. Menebus kegagalan kita, menebus keegoisan kita, menebus kehilafan kita. Dia yang naik di kayu salib, menebus segala dosamu dan dosaku. Seluruh hukuman dosa yang kita perbuat, yang harusnya kita tanggung, diampuni oleh Allah Bapa. Karena jeritan doa anaknya di tengah-tengah sekarat, Bapa ampunilah mereka. Dan tahukah saudara, ketika tidak ada seorang Yahudi pun mampu menjalani hukum ini, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat yang malah berdalih, kami telah memberikan hidup kami kepada Tuhan, karena itu kami tidak perlu memelihara ayah ibu kami. Yesus berkata, munafik kamu. Justru di tengah-tengah kefrustrasian manusia, di kayu salib Yesus melakukan hukum ini dalam keadaan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Dia sedang berjuang dengan sekarat di tengah-tengah kesakitan dan ajal di seluruh tubuhnya. Dia berkata kepada Yohanes muridnya, Yohanes, itulah ibumu. Siapa? Maria. Apa maksudnya? Yohanes, kalau aku nanti tidak ada, pelihara ibuku ya. Aku titip, jadikan dia seperti ibumu. Lalu dia memandang Maria, ibu, inilah anakmu. Artinya apa? Aku akan pergi. Engkau akan kehilangan aku. Tapi lihatlah muridku Yohanes, jadikan dia seperti aku. Lihatlah, dia melakukan hukum ini. Dia menggenapinya. Supaya kita yang tidak mampu melakukannya bisa datang kepada dia dan berkata, Tuhan, aku mau disucikan dengan penebusan-Mu. Berikan aku hati yang baru. Saudara, engkau dan saya tidak sanggup menghormati ayah ibu seperti yang Tuhan berikan, harapkan, tuntutkan. Tapi kalau engkau mengundang Yesus, dia menyucikan hatimu yang penuh dengan keegoisan, yang merasa sibuk sendiri, padahal engkau tidak rela memperhatikan orang tua yang sudah tua.
Biarlah kasih Kristus di kayu salib itu memperbarui hatimu. Dan dari situlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu akan terus menyadarkan engkau. Dan engkau dimampukan. Sehingga engkau berkata, terima kasih Tuhan. Aku bisa menghormati ayah ibuku. Maukah engkau berkata demikian? Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah selesai diberitakan. Perintah Tuhan tegas, hormatilah ayah ibumu. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang taruh dalam hati saudara sekarang. Mungkin saudara berpikir, aku akan menelepon orang tuaku. Mungkin saudara juga berkata, aku akan mengunjungi mama yang sudah lama tidak kukunjungi. Atau saudara berkata, aku ingin mengucap terima kasih sama papa. Atau sama mama. Aku ingin berkata, maafkan aku tidak sempat lagi menengok engkau. Saya tidak tahu. Beban apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Tapi apapun itu, jangan tunda lagi. Karena kesempatan menghormati orang tua kita tidak selamanya ada. Bagi saudara yang merasa dilukai oleh tindakan perkataan seorang papa, dan kau membenci papamu sendiri. Bagi saudara yang dilukai oleh perkataan seorang mama dan tindakannya, yang tidak mencerminkan hati yang penuh kasih dan kau membencinya sampai sekarang. Maukah engkau dengar perintah Tuhan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Allah tahu kau tidak mampu menghormati mereka, apalagi mengampuni. Tapi lihatlah, engkau juga pernah diampuni oleh Yesus di kayu salib. Ia mengampuni pribadi yang tidak layak diampuni. Pribadi yang jahat sejahat-jahatnya. Tapi dia berkata, Bapa, ampunilah dia. Maukah engkau datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, karena engkau telah mengampuni aku ingin mengampuni papa dan mamaku. Berikan kasih itu menguasai hatiku. Roh Kudus mampukan aku untuk boleh mencintai, menyayangi, menghormati orang tuaku. Saudara, biarlah kasih yang lemah lembut dari Kristus itu menguasai engkau. Ambil waktu buat berdoa. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Lembutkan hati kami Tuhan, Kasih agar kami mampu mengampuni kedua orang tua kami yang kami anggap tidak baik. kasih-Mu Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menunda-nunda menghormati mereka. Ajari terus kami kasih-Mu, agar kami menjadi orang yang penuh dengan cinta, kasih sayang, pengampunan. Karena Engkau adalah Allah yang
mencintai kami, mengampuni kami, memperbaharui kami. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami merasakan kerja Roh Kudus-Mu yang menghancurkan, melembutkan hati kami dan membentuk ulang hormat kami pada orang tua kami. Terima kasih untuk papa, untuk mama yang baik yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mau bersyukur kalau kami dilahirkan dalam rumah tangga orang tua yang tidak baik. Itu berarti Tuhan punya kasih yang ekstra kepada kami. Kau membentuk kami menjadi pribadi yang seperti sekarang. Hanya lembutkan hati kami untuk menerima mereka apa adanya. Seperti Engkau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang telah menebus kami. Sehingga kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Termasuk orang tua kami. Kami ingin hidup rukun, kami ingin hidup menyayangi, kami ingin menghargai kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami ingin melayangkan WA, kami ingin mengatakan terima kasih. Kami ingin bersyukur ke atas keberadaan mereka dan jerih payah mereka. Mereka lah yang membuat kami seperti sekarang ini. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati berkata bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kembali, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami semua hari ini. Tuhan, inilah waktunya bagi setiap kami. Kami akan mendapatkan kesempatan untuk menabur, untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Sebab Engkau sudah terlebih dahulu memberkati setiap kehidupan kami. Terimalah setiap persembahan kami yang terbaik. Kami berikan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan bisa dijalankan, kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kami, yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang indah saja Tuhan boleh menyertai kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati apa saja yang jemaat-Mu kerjakan Tuhan. Berkati gereja-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita buka tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa. Damai sejahtera dalam Kristus Yesus serta penyertaan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai, membimbing bahkan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.